Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada, dengan selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu memakai masker dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan layanan informasi tentang pengenalan bimbingan konseling di sekolah. Sebagaimana kita ketahui, di SMP Negeri 5 Tegalombo 1 Atap, sekolah kita selama ini belum ada yang namanya bimbingan konseling. Ya. Maka dari itu, setelah materi ini diharapkan kalian akan mengetahui tentang fungsi dari bimbingan konseling dan tujuan dari bimbingan konseling yang ada di sekolah. Dan selanjutnya kalian bisa memanfaatkan fungsi dari layanan bimbingan konseling tersebut. Selanjutnya, arti bimbingan dan konseling. Di dalam peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar bab 10 pasal 25 ayat 1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Jadi di sini arti bimbingan konseling itu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi dan mengenal lingkungannya dan merencanakan masa depan. Jadi intinya memberikan layanan bantuan kepada siswa. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan pengertian bimbingan, yaitu bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Jadi ada proses-proses, jadi tidak hanya berhenti di sekali bantuan saja, tetapi prosesnya itu berkelanjutan. Yang kedua, bimbingan merupakan proses membantu individu. Ya, ini bimbingan merupakan proses untuk membantu individu, terutama yang mempunyai permasalahan. Bantuan yang diberikan adalah kepada setiap individu yang memerlukan di dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi bantuan diberikan kepada semua individu, terutama yang memerlukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Sebenarnya bantuan yang diberikan bertujuan individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Jadi bantuan yang diberikan tujuannya adalah individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal, ya, menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Kedudukan bimbingan dalam pendidikan. Ya, kedudukan bimbingan dalam pendidikan adalah bimbingan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi kegiatan bimbingan konseling ini salah satu bagian dari kegiatan pendidikan yang ada di sekolah yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar siswa memperoleh kesejahteraan lahir batin dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya. Jadi di sini tanggung jawab bimbingan konseling itu memberikan pelayanan ya agar siswa memperoleh kesejahteraan lahir batin dalam proses pendidikannya sehingga dapat mencapai tujuan, yaitu tujuan pendidikan kalian. Sedangkan tujuan bimbingan dan konseling adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal agar mampu meningkatkan peranannya dalam rangka menjawab tantangan kehidupan masa depan. Jadi tujuannya adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal. Jadi setiap siswa itu pasti mempunyai potensi, ya. Setiap masing-masing itu pasti mempunyai potensi. Maka dari itu tujuannya di sini adalah mengembangkan potensi yang kalian miliki secara optimal agar mampu meningkatkan peranannya dalam rangka menjawab tantangan kehidupan masa depan. Dan secara khusus, layanan bimbingan bertujuan membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, pendidikan, dan karir sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Terdapat beberapa fungsi dalam bimbingan dan konseling, di antaranya fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, fungsi pemelihara, dan fungsi pengembangan. Sebenarnya tujuan bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu berupaya membantu siswa dapat yang pertama merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi membantu siswa dalam merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Ya. Jadi membantu siswa dalam menyelesaikan studinya. Ketika dalam menyelesaikan studinya pasti siswa tersebut menemukan beberapa permasalahan. Ya. Maka dari itu salah satu tugasnya adalah tugas bimbingan konseling adalah membantu siswa tersebut
Soalnya perkembangan karir, ya perkembangan karir masa depan, misalkan menentukan sekolah lanjutan, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara seoptimal mungkin. Jadi tujuan yang lain adalah mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Seperti yang saya bilang, setiap siswa itu pasti mempunyai potensi, ya, potensi. Setiap siswa itu potensinya berbeda-beda. Maka dari itu di sini tugas bimbingan konseling adalah membantu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya. Membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, ya, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya ketika nanti kalian sudah terjun ke masyarakat atau dunia kerja. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, menyesuaikan dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Jadi membantu mengatasi hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi dalam penyelesaian studi. Dan secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa atau konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseli atau siswa adalah yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini salah satu tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi dan sosial siswa. Jadi memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. Ini memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. Yang kelima, memiliki kemampuan berinteraksi sosial, ya, human relationship, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahim dengan sesama manusia. Jadi mampu di sini mengembangkan untuk memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Yang keenam, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik, ya, masalah baik bersifat internal dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi dalam proses pendidikan, kalian berkumpul sebagai manusia sosial, pastilah kalian akan pernah mempunyai, ya, pasti yang namanya konflik atau masalah. Jadi di sini tujuan bimbingan konseling yang berhubungan dengan aspek pribadi sosial agar kalian itu memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah. Sebenarnya tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek akademik atau belajar. Yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialami. Jadi di sini siswa memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar. Jadi memiliki kesadaran potensinya terutama dalam bidang belajar dan memahami berbagai hambatan atau yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran yang dialami. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Jadi tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik belajar memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Ya, jadi manusia hidup di dunia ini itu ya terus belajar, ya, belajar dan belajar. Jadi belajar sepanjang hayat. Misalkan ketika kita lahir, ya kita mulai belajar, mulai dari belajar duduk, berangkang, terus jalan, terus kalian sudah besar
belajar sepeda, belajar motor dan lain sebagainya. Itu jadi belajar itu ya bisa dikatakan belajar sepanjang hayat. Memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Ini beberapa tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek akademik atau belajar. Sebenarnya tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir. Yang pertama, memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Jadi, mulai dari sekarang kalian juga harus bisa memahami diri, ya, melihat kemampuan kamu seperti apa, minat kamu apa, kepribadian kamu seperti apa, yang nanti sangat berpengaruh terhadap pekerjaan kalian. Jadi mulai dari sekarang itu sudah mempunyai pandangan terhadap karir Anda nanti, ya. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Jadi mulai dari sekarang sudah mencari informasi-informasi tentang dunia kerja, informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Jadi harus memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Jadi kerjaan apapun nanti ya kita jalani saja. Jadi tanpa perlu merasa rendah diri. Yang penting itu pekerjaan itu bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama, tidak menyimpang dari norma agama. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Jadi memiliki kemampuan merencanakan masa depan. Dari mulai dari sekarang itu seharusnya kalian sudah mulai merencanakan. Ya, maka dari itu nanti tugas dari tujuan dari bimbingan konseling saya sebagai guru BK yang membantu kalian itu merencanakan masa depan. Jadi mulai dari sekarang itu kalian harus bisa merancang kehidupan kalian itu nanti seperti apa. Mungkin dari awal mungkin kalian masih SMP rencananya nanti mau melanjutkan kemana, nanti setelah SMP ke SMA, bekerja, atau yang lain. Kalau misalkan melanjutkan ke dunia pekerjaan atau dunia kerja, ya silahkan mulai dari sekarang sudah dirancang. Kerjaannya itu nanti bekerja di mana. Nah, harus dipikirkan mulai dari sekarang. Dan itu sesuaikan dengan peran-peran yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu, dan terutama kondisi kehidupan sosial ekonomi. Ya, jadi kalau misalkan kalian bekerja, jadi jangan hanya ikut-ikutan teman atau pengaruh dari keluarga dan lain sebagainya, tapi lihat dari minat dan kemampuan kamu. Kalau misalkan kamu memasuki dunia kerja, di sisi lain kamu tidak berminat, ya itu nanti akan efeknya kamu akan misalkan tidak akan betah bekerja di sana, itu akan mempengaruhi karir Anda. Nah, seperti itu ya. Jadi mulai dari sekarang harus bisa merencanakan masa depan. Dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang konselor atau siswa bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Ini misalkan kalau kalian misalkan harapan atau cita-cita kalian itu menjadi seorang guru, maka ya kamu harus bisa mengarahkan diri kamu pada kegiatan-kegiatan yang cocok untuk menjadi seorang guru itu seperti apa. Misalkan ya karena guru itu hubungannya dengan mentransfer ilmu, ya maka dari itu ya kalian harus rajin membaca, ya itu yang paling utama. Sebenarnya mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya. Ya, dalam bidang pekerjaan apa dia mampu dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut. Maka dari itu mulai dari sekarang kalian juga harus mempunyai keterampilan, mengenal keterampilan yang kamu miliki, kemampuan dan minat kamu. Ya, jadi
keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Misalkan ada yang pandai menggambar, ya ada yang tidak tidak apa namanya, tidak bisa menggambar tapi terampil di bidang olahraga. Itu kan berbeda-beda. Maka dari itu misalkan kalau orang itu pandai di bidang menggambar, ya bisa apa namanya, dikembangkan. Mungkin nanti cita-citaku mau menjadi seorang pelukis dan lain sebagainya. Kalau keterampilan kamu di bidang olahraga misalkan, kamu bisa kembangkan, kamu menjadi seorang olahragawan atau menjadi seorang atlet. Itu seperti itu cara. Jadi mulai dari sekarang kita mengenal keterampilan dan kemampuan dan minat kita. Minat kita itu di mana gitu loh. Tapi kalau nanti kamu misalkan bekerja tidak sesuai dengan keterampilan dan minat kamu, ya maka dari itu saya yakin kamu tidak akan lama dengan pekerjaan yang kamu miliki itu. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita berlatih untuk mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat yang kita miliki. Sebenarnya memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Jadi tujuan dari bimbingan konseling terhadap karir adalah kalian bisa memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Jadi ketika memutuskan arah karir kalian masa depan ke masa depan itu jangan ikut-ikutan teman, tapi keputusan ada di tangan kalian sendiri. Misalkan sekolah lanjutan, pekerjaan nanti kamu pengen bekerja menjadi apa, itu kamu sendiri yang memutuskan. Ya, itu beberapa tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir. Selanjutnya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan bagian integral dari seluruh program pendidikan. Jadi bimbingan dan konseling itu merupakan bagian integral dari seluruh program pendidikan. Bimbingan dilaksanakan dengan mempedulikan semua perkembangan pribadi setiap individu. Cara utama yang digunakan oleh bimbingan ialah proses perilaku perorangan. Jadi dalam membantu membimbing seseorang siswa, cara yang paling utama adalah melihat dari proses perilaku perorangan. Bimbingan berorientasi kepada kerjasama bukan paksaan. Jadi ketika ada pada pelayanan bimbingan dan konseling, nanti orientasinya itu pada kerjasama antara saya sebagai guru BK dan kalian sebagai siswa atau konselor. Dan untuk pengambilan keputusan itu tidak ada paksaan, jadi keputusan sepenuhnya itu dikembalikan kepada siswa yang bersangkutan. Bimbingan berdasar pada pengakuan martabat harga diri individu dan hak mereka. Ya, memilih bimbingan tumbuh berdasarkan pemikiran demokratis, persamaan dasar dari tiap individu dan kebebasan untuk menentukan pilihan. Ya ini jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam menentukan pilihan itu diberikan kebebasan, jadi itu hak dari setiap individu. Bimbingan merupakan suatu proses pendidikan bertahap dan berlanjut. Jadi dalam melakukan proses bimbingan itu dilakukan secara bertahap ya, dan berkelanjutan. Bimbingan diberikan kepada semua siswa dan bukan hanya untuk siswa yang menghadapi masalah. Jadi saya tekankan layanan bimbingan layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah itu diberikan kepada semua siswa, seluruh warga sekolah, siswa yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya siswa yang menghadapi masalah. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki konselor atau guru BK sebagai pelaksana bimbingan, dan bila perlu dikonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga yang lebih ahli. Jadi di sini saya sebagai guru BK itu akan melakukan bimbingan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Mungkin dalam proses bimbingan ada suatu masalah yang mungkin di luar kemampuan saya ya, maka dari itu kalau ada masalah seperti itu ya harus dikonsultasikan kepada kepala sekolah atau tenaga yang lebih ahli. Selanjutnya azas bimbingan dan konseling. Pertama, azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau siswa yang menjadi sasaran layanan. Di sini
guru BK wajib menjaga kerahasiaan dari data-data dari klien atau siswa yang bersangkutan. Jadi kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalah itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Nah, maka dari itu yang kita pegang yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Kalau siswa itu sudah mempercayai kalau guru BK itu pasti akan menjaga kerahasiaan, maka dari itu yang kedua asas kesukarelaan. Jadi siswa itu diharapkan secara sukarela. Jadi tidak perlu dipanggil oleh guru BK. Ya, jadi secara sukarela untuk datang menemui guru BK untuk meminta bantuan pelayanan. Ya, itu untuk asas kesukarelaan. Selanjutnya asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Maka dari itu, ketika melakukan proses bimbingan dan konseling, saya sebagai guru BK dan siswa sebagai seorang klien harus sama-sama terbuka. Ya, tujuannya yaitu agar tercapainya kesepakatan atau penyelesaian permasalahan. Ya. Kalau kita tidak terbuka, misalkan siswa itu berbohong, ya maka dari itu masalah itu tidak akan terselesaikan. Yang keempat, asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Ya. Jadi asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa guru BK atau konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Jadi asas kekinian itu yang dimaksudkan adalah masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sekarang ini, bukan masalah yang lalu atau bukan masalah yang akan datang. Maka dari itu di sini guru BK harus mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan yang lain. Selanjutnya asas kemandirian. Dalam memberikan layanan, pembimbing adalah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Jadi di sini tugas saya sebagai seorang guru BK ya menumbuhkan kemandirian. Jadi biar kalian itu ketika menentukan keputusan itu ya sesuai dengan harapan atau keinginan masing-masing. Jadi tidak bergantung kepada guru BK atau mungkin dari orang lain. Ya, itu yang dinamakan asas kemandirian. Asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Ya, maka dari itu hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Jadi di sini asas kegiatan ini adalah usaha-usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan, dikembalikan kepada individu yang bersangkutan. Jadi tergantung individu itu mau ada keinginan untuk menyelesaikan masalahnya atau tidak. Ya, seperti itu. Asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Ya. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Ya, di sini asas kedinamisan ini adalah upaya layanan bimbingan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam setiap individu yang dibimbing. Jadi perubahan itu tidak hanya perubahan-perubahan yang dilakukan dengan hal-hal atau hal-hal yang sama atau berulang kali, misalkan tidak mengerjakan tugas. Ya, setelah ada pelayanan bimbingan, kesepakatan kalian akan mau mengerjakan tugas. Tapi di sisi lain kalian masih tidak mengerjakan tugas. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi yang dikehendaki dari proses pelayanan bimbingan itu kalian ada perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, tapi tidak mengulang perbuatan atau permasalahan-permasalahan yang hal yang sama sebelumnya.
Asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Ya, sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Jadi layanan di sini memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Soalnya individu-individu antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Selanjutnya asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma-norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isu maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Dalam proses layanan bimbingan konseling, kita tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku yang ada di sekitar kita atau di masyarakat kita. Itu norma agama, adat istiadat, maupun norma dari norma hukum. Selanjutnya, asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan menggunakan teknik serta alat yang memadai. Maka dari itu, untuk para konselor atau guru BK perlu mendapatkan latihan secukupnya, ya ini sehingga dengan itu kita akan dapat mencapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Asas alih tangan kasus. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum terdapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien kepada petugas atau badan ahli yang lebih ahli. Misalkan alih tangan kasus ini mungkin siswa yang bermasalah dengan narkoba misalkan. Nah, maka dari itu bukan lagi kemampuan seorang guru BK itu sudah bukan di ranahnya seorang guru BK kalau yang berhubungan dengan narkoba. Maka dari itu kalau sudah tidak bisa diselesaikan harus alih tangan kasus. Mungkin dialihkan tangan kasus kepada ahli yang ke ahlinya, misalkan di rehabilitasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir asas Tuturi Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan bimbingan dan konseling. Harapan saya dengan sudah adanya layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah kita, maka dari itu saya harap kalian bisa memanfaatkan fungsi dari layanan bimbingan tersebut. Jadi setiap ada permasalahan apapun, itu baik masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir, silahkan dikonsultasikan dengan saya sebagai guru bimbingan konseling. Saya akan berusaha semampu saya, semaksimal, seoptimal mungkin untuk membantu kalian dalam pemecahan masalah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi tentang bimbingan konseling, bisa kalian tanyakan lewat grup WhatsApp kelasnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.